Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marhaban bikum fi al-liqa' al-khamsin min silsati qiraati kasbis satir wa huwa syarhun lighamid Rawdatun Nadhir li Muwaffaqiddin Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita sampai di halaman 182 di pembahasan tentang syurut muqaddimatu al-wajib. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, kita kilas balik sedikit pembahasan ini. Kita sedang berada di mana sebenarnya sekarang? Jadi setelah kita membahas di pertemuan-pertemuan awal dulu tentang pengertian hukum serta pembagian yang menjadi 3, baru kemudian pembagian hukum syar'i menjadi 2, al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah dan al-ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyah. Kita mulai masuk ke pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Kita katakan bahwasanya al-ahkam at-taklifiyah ada al-wajib, kemudian ada al-mandub, ada al-mubah dan seterusnya. Maka sekarang ini kita sedang di pembahasan hukum taklifi yang pertama, yaitu al-wajib. Di pembahasan al-wajib ini kita ambil beberapa poin. Poin yang pertama yang sudah kita ambil adalah pengertian dari al-wajib dan apa konsekuensi dari ketika kita mengatakan hukum sesuatu itu wajib. Dan poin yang kedua yang sudah kita ambil adalah al-farqu bainal fard wal wajib. Apa perbedaan antara al-fardu dan al-wajib. Kemudian baru poin yang ketiga yang kita sedang berada di dalamnya sekarang, yaitu aqsamu al-wajib, pembagian wajib. Pembagian wajib itu kita bagi berdasarkan 4 hal. Ya. Yang pertama dari sisi zatnya, ya. Kemudian yang kedua dari sisi al-idhofah ilal waqt, muwassa' mudayyaqnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan at-takdir dan adam takdir. Kemudian yang keempat yaitu min haitsu al-matalib bil ada, al-fardu al-wajib al-aini dan al-wajib al-kifai. Baik, maka sekarang permasalahan muqaddimatul wajib yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan muqaddimatul wajib. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan penutup dari pembahasan al-wajib ini sebelum kita masuk ke al-mandub nantinya. Ya, jadi pembahasan ini hanya pelengkap istilahnya, tapi penting untuk diketahui. Permasalahan muqaddimatul wajib ini juga pernah disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa yang merupakan induk dari kitab Rawdatun Nadhir. Baik, maka di sini penulis menyebutkan tentang syurut muqaddimatul wajib. Jadi kita merajah yang dimaksud dengan muqaddimatul wajib itu adalah kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi. Sesuatu yang kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, itu yang disebut dengan muqaddimatul wajib. Ya, baik. Jadi bukan muqaddimah, prakata begitu ya, muqaddimah penulis misalnya, tidak. Muqaddimatul wajib itu artinya yang mengawali sesuatu yang wajib. Artinya apa? Artinya sesuatu yang wajib itu nggak akan ada tanpa dirinya. Jadi dia menentukan ada apa tidaknya al-wajib. Maka sekarang kalau kita membahas syurut muqaddimatul wajib, artinya kita membahas syurut ma la yatimul wajibu illa bihi. Ya. Kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi itu memiliki syarat-syarat sehingga bisa diterapkan. Baik, maka penulis mengatakan di sini lamma kana al-qaulul awwalu huwa as-sahhal aqwali fil mas'alah wa huwa wujubu ma la yatimul wajibu illa bihi sawa'un kana sababan am syartan falihada al-wajibu falihada al-wajibi syartani la yatahaqqaqu illa bihima. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas khilaf dalam permasalahan muqaddimatul wajib ini, apakah al-amru bisyai' yakunu amran bima la yatimmu dzalika syai'il bihi. Permasalahan tentang muqaddimatul wajib ini dia masuk ke dalam kaidah amr apa tidak? Masuk ke dalam amr, konteks amr apa tidak? Kalau wajib jelas dia adalah amr. Salat misalkan jelas dia adalah amr, wajib hukumnya.
Nah, sekarang ya, muqaddimatus shalah ay at-thaharah masalan, hal huwa dakhilun aw dakhilatun fi al-wajib awalan al-wajib aidan am la? Nah, sudah kita bawa ada tiga pendapat di situ. Pendapat yang pertama itu pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib aidan mutlaqan sawaun kana syarton am sababan. Nah, itu dia. Maka dikatakan di sini kalau kita katakanlah pendapat yang pertama yang kita ambil berarti secara tidak langsung kita mengatakan muqaddimatul wajib itu punya dua syarat. Yang pertama, an yakunal wujubu mutlaqan ghairu mu'allaqin ala husuli ma yatawaqqafu alaihi. Syaratnya adalah an yakunal wujub mutlaq. Wujub itu sifatnya mutlak. Yang namanya mutlak itu artinya dia berdiri sendiri. Ya, tidak terikat dengan yang lainnya. Ghairu mu'allaq atau ghairu mu'allaqin ala husuli ma yatawaqqafu alaihi. Ya, tidak ada sesuatu yang mengikatnya. Ya. Li'annahu idza kana mu'allaqan ala husuli ma yatawaqqafu alaihi fala yakunu mulziman illa biwujudil mu'allaq wa hadha la khilafa fi. Misaluhu idza qala sayyidu li 'abdihi in sa'idta as-satha wa nasabta as-sulama faskini ma'an fa innahu la yakunu mukallafan bis-su'ud wala bi nasbis sulam bila khilaf bal in ittafaqa husulu dzalika sara mukallafan bis-saqi wa illa fala. Artinya mu'allaqan itu adalah perkara yang wajib itu ya ada sesuatu lain yang menentukan adanya dia. Misalkan ketika seorang tuan berkata kepada budaknya, kalau kamu naik ke atap, kemudian kamu memasang as-sulam tangga, faskini ma'an, maka berikan saya air. Ya, perintahnya di sini adalah apa? Yang wajib bagi si budak ini apa? Memberikan air. Akan tetapi dia mu'allaq di sini. Mu'allaq dengan apa? As-su'ud. Ya, kalau kamu naik ya, dan berarti apakah dia harus naik dan memasang tangga tadi apa tidak? Nah, ini namanya wajib yang sifatnya mu'allaq. Jadi ada yang mengaitnya, ada yang menentukan ada apa tidaknya dia. Ya, baik. Berarti syarat yang pertama ini dia harus berbentuk ya mutlak. Apa yang dimaksud dengan mutlak sekarang? Kalau tadi kan contoh untuk yang muqayyad gitu ya. Mu'allaq itu yang muqayyad, lawan dari mutlak. Fal muradu bil wajibil mutlaq ma la yakunu wujubuhu muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujuduhu. Ya, dia enggak ada kaitannya gitu. Wa in kana muqayyadan bima yatawaqqafu alaihi wujubuhu. Ya. Ya misaluhu qauluhu ta'ala aqimis salata liduluki syams fa inna wujubas salati muqayyadun bi wujudid duluk la bil wudu wala bit tawajjuh ilal qiblah wa nahwihima fas salatu wajibun muqayyadun bin nisbah lid duluk wa wajibun mutlaqun bin nisbah lit taharah wa tawajjuh ilal qiblah. Ya. Wajibnya salat itu tentu kita semua sudah sepakat bahwa salat itu adalah ya amar wajib hukumnya. Nah, sekarang ya perintah untuk sholat di dalam ayat ini ya, aqimis salata liduluki syams ya, tegakkanlah sholat ya, ketika duluki syams ya, tergelincirnya matahari ya, berarti di sini ada apa namanya ada qaidnya di sini ya, qaidnya di sini adalah duluki syams karena kalau dikatakan aqimis shalah saja mutlak ya, tidak ada kaitannya, tapi di sini ada kaitannya. Apa kaitannya? Ada syaratnya itu duluki syams. Berarti wajibnya sholat itu terikat dengan adanya ad-duluk. Illam yujad ad-duluk lam tajibis salah. Ya. Jadi kaitannya sholat ini dengan duluk, la bil wudu, tidak berkaitan dengan wudu kalau melihat kepada ayat ini saja. Ya, wala bit tawajjuh ilal qiblah, tidak juga menghadap ke kiblat karena di ayat ini hanya dikaitkan dengan duluk syams saja. Wassalatu wajibun muqayyadun, maka salat di sini dia dinamakan wajib muqayyad kalau dilihat kepada harus adanya duluk itu. Dan dia dinamakan wajib mutlak bin nisbah lit taharah. Ya, kalau dilihat dari adanya ada apa tidaknya at-taharah dan at-tawajjuh ilal qiblah. Paham ini? Jadi jangan lihat sholat secara keseluruhan dulu. Ya, lihat sholat pada ayat ini saja. Ya, memang sholat itu harus ada toharohnya kan. Tapi kalau kita melihat kepada ayat ini saja, di sini kan sholat dikaitkannya dengan dulu syams. Ya,
Kita tutup mata lah dulu dari at-thaharah, at-tawajjuh ilal qiblah dan sebagainya, al-qiyam dan seterusnya, syarat-syarat salat itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau dari sisi ada apa tidaknya duluk, maka salat di situ hukumnya berarti dia muqayyad. Terikat artinya kan? Karena ada duluk, ada salat. Nggak ada duluk, nggak ada salat, terikat dia. Gitu. Ya, tapi kalau kita melihat kepada ayat ini, ya, kemudian ya, kita melihat kepada adanya at-thaharah, ya. Thaharah dengan salat di sini tidak kita katakan ya adanya thaharah menentukan adanya salat, tidak. Karena kan kalau antum thaharah kan nggak wajib kan. Nanti maksudnya ya. Nah, misalkan antum sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah masuk waktu maghrib, antum wudhu di situ dan menghadap kiblat. Ya. Kalau sudah tergelincir matahari, berarti wajib di situ sholat. Ini muqayyad berarti. Sholat maghrib itu berarti muqayyad dengan ya, ghurubus syams, bukan dengan wudhunya antum. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya dia tidak muqayyad dengan wudhu? Karena ketika jam 4 sore, ya, belum masuk waktu maghrib, antum wudhu dan menghadap kiblat. Apakah wajib sholat maghrib di situ? Tidak kan? Ya. Berarti sholat itu terkaitnya dengan duluk atau gurub, tidak terkait dengan toharoh. Berarti kalau dilihat dari toharoh, sholat itu dia sifatnya mutlak karena nggak ada kaitannya dengan toharoh. Tapi kalau dilihat dari duluk, dia muqayyad. Maka annahu qala aqimis salata idza dalakatis syams, ya, aizalat an kabadis sama walam yakul aqimis salata idza kunta mutatahhiran aw mutawajjihan qiblah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan dalam ayat ini, wallahu alam, ya, tunaikanlah salat kalau matahari tergelincir. Ya. Dan Allah tidak mengatakan dalam ayat ini, tunaikanlah salat kalau kamu sudah wudu dan sudah menghadap kiblat. Sudah berpakaian rapi, sudah ke masjid dan sebagainya, enggak. Tapi Allah katakan di sini, ya, tunaikanlah salat kalau tergelincir matahari. Nah, kalau tergelincir matahari bukan kalau udah wudu atau kalau yang lainnya, tidak. Gitu. Baik. Oh, insyaallah ya. Oke, syarat pertama ayat pun wujud mutlak, tapi kenapa yang dibawa contohnya muqayyad? Kenapa? Yang syaratnya kan ayat pun wujud mutlak, harus wujudnya itu wujud mutlak, tapi yang dibawa contohnya itu muqayyad. Tadi perhatikan di paragraf di atas tadi. Wal muradu bil wajibil mutlak di awal paragraf. Sudah ketemu? Wal muradu bil wajibil mutlak ma la yakunu wujubuhu muqayyadan bima taqaddama wujud. Wa in kana. Berarti lawan kata maksudnya. Wa in kana muqayyadan. Dari situ. Makanya contohnya muqayyad semua ke bawah. Jadi sekarang penulis ingin menjelaskan kepada kita apa itu mutlak dengan menjelaskan apa itu muqayyad. Sama seperti antum ingin menjelaskan apa itu malam, tapi antum nggak jelaskan apa itu malam. Cara menjelaskannya dengan menjelaskan lawannya. Ya, wa bididdihi, ya, yattadihu al maqal, ya. Jadi dengan menjelaskan apa itu siang, ya, sama dengan untuk menjelaskan apa itu malam. Jadi di sini penulis menyebutkan, ya, ingin menyebutkan atau menjelaskan kepada kita apa itu mutlak dengan cara menjelaskan, memberikan contoh apa itu muqayyad. Dengan sendirinya karena kita paham nanti, oh yang ini muqayyad, oh berarti lawan dari ini itu yang mutlak. Kalau perkataan itu bahwa di mutlaknya jenis sebagai tohar, itu maksudnya gimana? Wajibun mutlak bin nisbah li toharo. Jadi sholat itu adalah wajib mutlak kalau dilihat dari at-toharo. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya. Antum ada toharo nggak menentukan adanya sholat. Gitu. Berarti dia mutlak. Ingat, mutlak itu artinya nggak ada hubungannya sama sekali, tidak terikat. Gitu. Yang namanya tidak terikat itu berarti tidak ada hubungan timbal balik sebab akibat di situ. Gitu. Dia ada, tapi tidak ada hubungan ya, sebab akibat. Wadana? Kemudian fawujubus salati wa ta'alluquha bi dhimmatil mukallaf muqayyadun bid-duluki fa idza dalakatis syams wajibatis shalah wa illa fala tajib. Nah, itu berarti kaitannya wajib salat itu adalah dengan ya, terikatnya dengan ad-duluk, bukan dengan at-thaharah. Berarti kalau tidak ada duluk, tidak ada salat.
Wa amma bin nisbati taharah. Ini yang ditanyakan tadi itu penjelasan yang dijelaskan lagi di sini. Wa amma bin nisbati li taharah wa tawajjuh ila al-qiblah fa hadhihi tu'tabar muqaddimatul wajib. Nah, ini yang disebut dengan muqaddimatul wajib sekarang, bukan ad-dulu ya. Ya, bukan ad-dulu. Jadi, yang dimaksud dengan muqaddimatul wajib itu adalah sesuatu yang dia ada dan menentukan ya adanya wajib itu. Ada apa tidaknya dia menentukan ada apa tidaknya perkara yang wajib itu. Li'annal amra bis salati jaa ghairu muqayyadin bihima. Ya, karena perintah untuk sholat berdasarkan ayat di surat Al-Isra tadi itu datang tidak terikat dengan at-taharah dan at-tawajjuh. Berarti ya syarat dia dinamakan muqaddimatul wajib itu adalah dia harus ghairu muqayyad. Ya, ghairu muqayyad. Coba antum lihat ke yang tadi halaman 182 tadi asyatul awal tadi apa dikatakan yakuna al-wujub mutlaqan dalam kurung ghairu muqayyad. Baik. Berarti as-salah ini masuk ke dalam syarat yang pertama, memenuhi syarat yang pertama karena as-salah itu ya dengan at-thaharah itu tidak berkaitan mutlak deh hubungannya. Ya, kecuali kalau dia muqayyad barulah dia dikatakan nggak memenuhi syarat. Itu yang pertama, syaratnya dia harus berbentuk mutlaqan. Kemudian asyaratus tsani ya, asyaratus tsani ini syarat-syarat ini ya ini adalah hasil mutolaah dari penulis ataupun syarah di sini dari kitab Al-Mustasfa ditambah dengan ta'liqnya Ibnu Badron ya. Nah, asyaratus tsani syarat yang kedua an yakuna ma yatawaqqafu alaihi alwajibu maqduran lil mukallaf. Itu garis bawahi di situ kata maqduran, dia harus mampu untuk dikerjakan oleh mukallaf. Ayyakunu fi wus'il mukallaf al-ityanu bihi. Ya. Artinya la yukallifu nafsan illa wus'aha, harus ada di bawah kemampuannya. Dia mampu dia melakukannya. Kal wudu'i lis-shalah was-sayri ila Makkah lil hajj. Ya. Ila Makkah lil hajj li'annahu idza lam yakun maqduran lil mukallaf fala yajibu alaihi tahsiluhu. Adun hada wadih ya. Wala yakunu wajiban biwujubil wajibil mutlaq ka huduril adadi fil jum'ah bil mawdi' alladhi tuqamu fi fa innahu ghairu maqdurin lil mukallaf. Itu juga kita contohkan kemarin DKM itu nggak bertanggung jawab tentang jumlah orang-orang yang datang untuk sholat Jumat. Li'anna kulla wahidin la yaqdiru illa ala huduri nafsihi duna ghairihi. Karena yang namanya orang nggak mungkin bisa memaksa orang lain untuk hadir sholat Jumat. Dia hanya bertanggung jawab untuk menghadirkan dirinya, tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan orang lain. Kalau mengajak, ya itu dakwah hitungannya ya. Kalau diterima alhamdulillah, tapi memaksa orang untuk ikut ya, itu di bawah kemampuan atau di luar kekuasaan manusia. Fal jum'ah bin nisbah li huduril adat wajibun mutlak. Berarti kalau dilihat dari sempurnanya jumlah orang sholat Jumat, ya, sholat Jumat dengan jumlah katakanlah 40 dalam mazhab Syafi'i ya. Sholat Jumat dengan 40 orang itu berarti hukumnya wajib mutlak karena nggak berkaitan. Ya, ini hukumnya wajib mutlak. Ya, berarti menurut syarat yang pertama gitu ya. Nah, bisa antum masukkan ke contoh untuk syarat yang pertama juga ini. Wa yatawaqqafu ala huduril adad wujudu al-jumu'ah. Ya, berarti hudurul adad sama dengan wujudul jumu'ah. Ada ya? Nah, akan tetapi apakah ya ketika hudurul adad harus ada sholat Jumat? Apakah ketika berkumpul 40 orang harus kita sholat Jumat di situ? Kan enggak. Bagaimana kalau berkumpulnya hari Kamis? Masa harus sholat Jumat? Kan begitu. Nah, jadi kalau antum ingin tahu apa itu muqaddimatul wajib, cara pertama itu antum tahu bahwasanya dia itu ya ghairu muqayyad ma'a al-wajib. Kemudian yang kedua tadi ya, adalah dia itu sesuatu yang berada di luar kuasa manusia. Nah, itu biasanya muqaddimatul wajib. Afwan kebalik ya. Apa namanya? Muqaddimatul wajib itu malah yang makdur ya, harus dibawa ke kekuasaannya. Lakin la yajibu 'alal mukallaf bi kaunihi ghairu maqdurin lahu wa li tawaqqufi wujubil jumu'ah al wujudi al adat alladhi tuqamu bil misruna bil makan. Al misruna bi mana al makan.
alladzi tuqamu fihi al-jum'ah kana hadha wajiban muqayyadan fala yujabu ijabu wujuba muqaddimatihi li'annahu ghairu maqdurin 'alaiha. Jadi kesimpulannya, ya hudurul adat itu tidak, ya apa namanya, tidak tidak kita bertanggung jawab untuk mengadakannya gitu. Ya. Tapi kalau sudah Ya, tapi kalau sudah ada wajiblah sholat Jumat itu. Tentunya dengan syarat yang lain juga. Jadi sholat Jumat itu la tan'aqidu illa bihi, mana la tujad sholat Jumat illa bi huduril adat gitu. Tapi ketika huduril adat, apakah wajib pada sholat Jumat? Tidak. Jadi kita melihatnya dari sholat Jumatnya dulu. Sholat Jumat itu ya ada kalau ada hudurul adat. Tapi ketika ada hudurul adat, tidak serta-merta mengharuskan adanya al-jumu'ah. Gitu. sama seperti apa jamul mal lil hajj gitu sih Pak. Jamul mal lil hajj itu kalau misalnya udah terkumpul istiqoah itu berarti wajib haji. Hmm. Itu kalau misalnya orang nggak diwajibkan untuk beli uang. Nah, bisa juga mas. Baik. Kemudian tahrir mahallu an-niza, insyaallah ini kita di kesempatan selanjutnya. Kita coba sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.